Beberapa saat kemudian, Chu Feng mencoba mengucapkan terima kasih, tapi Suro beranggapan hal ini karena Sume memberitahunya tepat waktu. Terlebih lagi, Chu Feng pernah menyelamatkan hidup adiknya, sehingga hal tersebut bisa dianggap balas budi. Kemudian dia bertanya, misi apa yang diterima aliansi Yi kali ini? Sume menjelaskan, aliansi Yi mendapatkan misi berpetualang. Pasalnya, menurut informasi, di kota kuno telah muncul makam para orang kuat alam surgawi. Selain Baihu dan Bailong, dirinya akan membawa Chu Feng. Pasalnya, orang ini baru saja bergabung dengan aliansi Yi. Di tengah-tengah percakapan, Chu Feng seperti merasakan sesuatu mendekat ke arahnya. 你又干嘛？还有他，我们4个。许收眼花了。 Surau lantas meminta Sume untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan nantinya. Sume mengatakan, di tempat itu banyak sekali harta langka, serta teknik rahasia pengobatan tingkat lanjut, sehingga perjalanan ini pastilah sangat menguntungkan. Kemudian dia memberikan sebuah alat penyimpanan kepada Chu Feng yang bisa dia gunakan menyimpan harta dari makam kuno nantinya. 你为什么对我这么……大壮，足够装你的战利品了。别看它这么点儿，里面空间可大得很呢。 Nah, ternyata orang yang diam-diam mengikuti mereka adalah salah satu tetua bernama Zhuge Liuyun. Orang ini sangat tertarik dengan kemampuan Chu Feng saat ujian siswa baru sebelumnya. Singkatnya, rombongan aliansi Yi langsung melakukan perjalanan menuju makam kuno. 居然有如此强大的精神力！ Setibanya di lokasi tujuan, Chu Feng terlihat heran tempat yang dikatakan banyak orang kuat tapi kenapa terlihat berantakan. Sume mengatakan untuk selalu waspada. Meski terlihat berantakan, bebatuan di tempat ini dilindungi oleh kekuatan mistik, bahkan dilindungi oleh master spiritual. Mendengarkan hal ini lantas membuat Chu Feng kebingungan, apa sih yang disebut spiritual? Ketiga orang ini menjelaskan kekuatan spiritual merupakan keajaiban yang tidaklah dimiliki oleh setiap orang. Ya, bisa dibilang hanya orang-orang tertentu saja. Selain mampu mendeteksi bahaya yang tidak bisa dirasakan orang lain, indera mereka juga sangatlah tajam, sangatlah langka di benua Jizo yang memilikinya. Bahkan Sekte Qinglong saja hanya memiliki satu orang yang bernama Tetua Zhuge Liuyun. Orang yang tadi lagi ngintip guys, inget kan? Tapi mereka tidaklah mengerti apa alasan Tetua Zhuge mau menerima Gong Luyun sebagai muridnya. Pasalnya orang itu tidaklah memiliki kekuatan spiritual. Oleh sebab itu, Baihu dan Bailong meminta Chu Feng untuk menjadi murid Tetua Zhuge. Hal tersebut pastilah akan sangat menguntungkan baginya di masa depan. Tidak lama, ketika tiba di gerbang utama makam kuno dan ingin berjalan memasukinya, mereka tanpa sengaja menemukan sesosok orang. Merasa orang ini masih hidup, Chu Feng berniat untuk memeriksanya. Dia bahkan terkejut melihat segel di dahinya, dan tiba-tiba... 好强的气息！你干什么？ Aliran energi spiritual luar biasa dari si bapak gembel sempat membuat Chu Feng kehilangan kesadaran. Sementara Sumei, Bailong, dan Baihu justru tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Di tengah-tengah kejadian ini, Xin Lei meminta Chu Feng untuk segera sadar. Dan tiba-tiba... Merasakan aura barusan bikin si bapak ketar-ketir dan ngoceh aneh. Seolah dia sangatlah takut kepada Chu Feng serta mengatakan kalau dia sudah melakukan semua tugasnya, serta putra dari orang yang memerintahkannya sudah hidup damai. Nah, kalau menurut novelnya, si bapak ini merupakan orang yang ditugaskan oleh bapak kandung Chu Feng untuk menjaganya guys.
Tapi Mimin gak mau spoiler lebih jauh ya. Kita gas aja sesuai dengan alur ceritanya. Karena gak mau koit, si bapak langsung melarikan diri. Kejadian ini lantas bikin Liu Yun semakin penasaran. Siapa sih Chu Feng sebenarnya? Bahkan mampu bikin praktisi tingkat tinggi ketar-ketir. Meski Sumei juga heran, tapi Chu Feng meminta mereka untuk melupakannya, serta masuk ke dalam makam kuno. Di dalam ruangan, Chu Feng mencoba bertanya kepada Xin Lei sebenarnya siapa orang itu, serta apa maksudnya kalau orang itu telah menjaga seorang putra dengan sangat baik. Sayangnya Xin Lei tidaklah mau membahas masalah tersebut. Dia meminta Chu Feng untuk fokus menemukan arah sesuai dengan instruksinya. Masalah barusan bisa mereka bahas setelah menyelesaikan masalah di tempat ini. 刚才的乞丐好像认识我。还是左边。左边。 Tidak berselang lama, ketika baru saja tiba di lokasi tujuan tempat harta karun, mereka dikejutkan dengan banyaknya mayat tergeletak. Menurut Baihu, mayat ini baru saja tewas. Kemungkinan ada praktisi kuat datang lebih awal ke tempat ini, sehingga terjadilah baku hantam untuk memperebutkan harta karun. Xin Lei juga mengatakan kepada Chu Feng kalau dia merasakan ada aura aneh dari dalam ruangan makam di depan mereka. Belum sempat memikirkan hal itu, mereka kembali dikejutkan dengan beberapa praktisi yang tiba-tiba terbangun dan diketuai oleh Zhao Ziyuan. Mereka ini juga merupakan murid inti Sekte Qinglong. Ziyuan mengatakan kalau dia berpura-pura mati untuk menghindari serangan seorang praktisi tua untuk mengambil harta karun. Tapi justru malah kedatangan aliansi Yi. Menyadari kalau Sumei merupakan adik dari tetua surau, Ziyuan berniat untuk membunuhnya, serta membalaskan dendam kota Suanwu kepada kota Zukui. Mendengarkan bacot ini, jelas membuat Chu Feng merasa muak dan memberinya pelajaran. Chu Feng juga menegaskan, tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh Sumei. Hal ini lantas memancing aksi baku hantam. Meski melawan 3 praktisi sekaligus, Chu Feng tidaklah terkalahkan. Bahkan dia menggunakan kekuatan 3 guntur ilahi untuk menghapus kultivasi Ziyuan. Mengetahui bahwa orang yang mereka hadapi ternyata adalah Chu Feng seketika membuat kedua anggota ketar-ketir, serta langsung membawa Ziyuan meninggalkan tempat ini. 废掉修为，要你的命更合适。对你这种下三滥而言， Sambil mengambil harta karun di tempat ini, Baihu dan Bailong mengatakan, menghapus kultivasi Ziyuan merupakan tindakan nekat. Hal itu bisa saja membuat Chu Feng berada dalam masalah jika Gong Luyun mengetahui masalah tersebut. Pasalnya, Ziyuan merupakan anggota dari kota Suanwu. Chu Feng menegaskan kalau dia tidaklah memperdulikannya. Siapapun yang berani menyentuh Sumei bakalan dia bantai. Aduh, makin kelepek-kelepek aja ini Sumei ya kan? Ngeliat sikap gokil sang pewaris Dewa Asura. Singkatnya, Chu Feng mengunci ruangan dan meminta seluruh anggota untuk meninggalkan tempat ini. Sementara dirinya ingin memeriksa ke dalam kuil. Pasalnya, menurut informasi dari Ziyuan, ada seorang praktisi memasuki tempat tersebut. Meski Xin Lei mengatakan kalau orang itu pastilah kuat, tapi Chu Feng tidaklah memperdulikannya. Sementara itu di dalam kuil, ketika Master Sekte Qian Feng, orang yang dimaksud Ziyuan, ingin mengambil teknik mengendali udara, dia dikejutkan dengan kemunculan tetua Liu Yun, sehingga terjadilah baku hantam. Mengetahui kalau kedua orang itu mencoba untuk memperebutkan teknik mengendali udara, Xin Lei meminta Chu Feng untuk memanfaatkan keadaan untuk mengambilnya. Pasalnya jika Chu Feng bisa mendapatkan teknik itu, dia akan memiliki kemampuan terbang serta memiliki kemampuan berjalan di udara.
Meskipun bertemu praktisi tingkat tinggi, dia pastilah memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Sementara kedua master terlihat beradu kekuatan spiritual tingkat tinggi dan diketahui kalau Master Qianfeng sudah berada di ranah alam Xuanwu sekaligus orang yang dimaksud Ziyuan. Bahkan Chu Feng sempat terkejut kalau orang berpakaian hitam merupakan master spiritual. Xin Lei memintanya untuk tidak memikirkan hal tersebut, segera mengambil teknik pengendali udara. Kelakuan konyol Chu Feng jelas memancing kemarahan Qianfeng. Namun Liu Yun mengatakan untuk tidak meremehkan bocah tersebut. Meski kultivasinya rendah, tapi dia memiliki kekuatan mental yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang ketua sekte Qianfeng. Jika anak itu bisa menguasai teknik pengendali udara, maka kota Xuanwu tidaklah akan mampu menghentikannya di masa depan. Tidak membuang-buang waktu dan memikirkan bacot kedua master, Chu Feng langsung memurnikan teknik tersebut ke dalam lautan spiritualnya, bahkan membuatnya tidak sadarkan diri. Liu Yun menegaskan, keberhasilan bergantung kepada dirinya sendiri. Jika bisa menciptakan keajaiban, dia akan terpilih memiliki teknik pengendali udara. Jika tidak mampu menguasainya, maka akan merusak kekuatan mentalnya. Kemudian teknik pengendali udara akan keluar dari tubuhnya dan kembali mencari tuan baru. 怎么，是玉口手要浮出来了吗？ Sementara itu di alam bawah sadar guntur ilahi, Chu Feng dikejutkan dengan kemunculan sebuah telur yang ternyata ini adalah wujud Xin Lei saat ini. Dia masih menjadi sebuah telur dan belum berubah ke dalam wujud naga. Hal ini jelas membuat Chu Feng terlihat bingung. Sementara Xin Lei terus-menerus menyalahkan dirinya. Pasalnya sudah terlalu lama Chu Feng baru bisa memasuki alam ini. Di tengah-tengah percakapan, Chu Feng tiba-tiba merasakan sakit kepala luar biasa sehingga membuatnya tersadar. Kejadian ini lantas menimbulkan sebuah fakta, di mana Chu Feng telah berhasil menguasai teknik pengendali udara yang saat ini berada di dalam lautan mentalnya. Menyadari kalau Chu Feng sudah mendapatkan apa yang ingin diambil oleh Master Qianfeng, Liu Yuan lantas berniat untuk meninggalkan tempat ini. Terlebih lagi dengan adanya teknik pengendali udara, Qianfeng tidaklah akan bisa menyakitinya. Tepat ketika Qianfeng ingin menyerang dan membunuh Chu Feng, bapak gembel yang diketahui bernama Master Tianwu tiba-tiba menunjukkan diri serta menegaskan kepada Qianfeng kalau dirinya tidaklah seharusnya melukai Chu Feng. 什么情况？主峰还没有出来， 看什么看？ Pasca kejadian barusan, jelas bikin Sume terlihat sangat sedih. Dia beranggapan kalau Chu Feng pastilah udah koit. Beh, rasanya ditinggal orang yang disuka itu benar-benar sangat menyakitkan ya guys ya. Tapi Chu Feng ternyata berhasil keluar hidup-hidup dari tempat ini. Malam harinya, setelah Chu Feng kembali ke asrama di Sekte Qinglong, dia langsung melakukan proses penyerapan mutiara yang sebelumnya dia dapatkan dari makam kuno. Proses penyerapan ini seolah membuat Chu Feng bisa melihat bentuk dari naga guntur ilahi. Tapi sayang, karena mutiara roh yang dia dapatkan sangatlah sedikit, hal itu tidaklah mampu membuatnya menerobos ke ranah selanjutnya, serta membutuhkan sekitar 2000 mutiara untuk menerobos ranah Xuanwu. Jika terus seperti ini, Chu Feng beranggapan pastilah akan sangat lama untuk bisa menjadi dewa seni bela diri. Xin Lei lantas menegaskan, hal ini merupakan cara paling efektif.
Pasalnya, tidak akan ada praktisi manapun yang mampu melakukan terobosan seperti ini. Tapi lagi-lagi, karena emang Chu Feng ini orangnya suka mengeluh, dia masih saja kecewa dengan pencapaiannya saat ini. 离50还差得很远呢。 Di momen ini juga, Chu Feng justru meledek Xin Lei. Dia pada awalnya mengira kalau Xin Lei sangatlah menyeramkan. Tapi cuman sebuah telur. Ucapan Chu Feng jelas bikin Xin Lei sedikit kesal. Dia lantas menegaskan, meskipun berbentuk telur, tapi kekuatannya sangatlah overpower. Terlebih lagi, selama kekuatan Chu Feng terus meningkat, maka hal itu juga akan membuat Xin Lei berevolusi. Pagi harinya, meski Chu Feng telah mendapatkan rekomendasi menjadi murid inti, tapi dia masihlah ingin melihat tes bakat para murid lainnya. Setelah itu dia berniat untuk kembali ke kota Kaosan. Pasalnya ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada ayah angkatnya. Beberapa saat kemudian, seluruh murid yang akan mengikuti tes bakat terlihat mulai menuju lokasi ujian. Tidak peduli murid baru ataupun senior, semuanya akan ditentukan di tempat ini. Jika memiliki bakat, maka akan langsung dipromosikan menjadi murid inti. Di saat Chu Zhen menjadi orang pertama yang maju, Su Mei menjelaskan kepada Chu Feng, pilar batu di depan mereka lah yang akan digunakan untuk melihat bakat. Nah, dikarenakan Chu Zhen hanya memiliki bakat hijau alias terendah, dia gagal dipromosikan. Sedangkan dua saudara memiliki bakat sedang, berhasil dipromosikan. 中等，通过。上等天赋呢？要是上等天赋，就会出现红光的。中等，剑锋一，通过。楚月淘汰。下等，我过去了。 Su Mei mengatakan ada 4 tingkatan, hijau, kuning, oranye, dan merah. Dalam sejarah Sekte Qinglong, hanya ada 2 orang yang memiliki bakat merah. Pertama adalah kakaknya alias Surao. Yang kedua adalah Gong Luyun, murid inti Sekte Qinglong saat ini. Setelah menjelaskan hal tersebut, Su Mei lantas memulai tes bakat. 苏美，你行的。 Nah, di sini Su Mei memiliki bakat oranye, 1 level di bawah merah. Hal itu sudah menandakan bakatnya cukup memuaskan. Tepat ketika tetua ingin menyudahi tes, Chu Feng mengajukan diri untuk melihat bakatnya. Hal itu jelas menjadi bahan tertawaan murid lainnya. Terlebih lagi menurut tetua, dia sudah dipromosikan menjadi murid inti. Tapi kenapa masih mau melakukan tes? Chu Feng mengatakan, dia hanyalah ingin melihat saja. Pasalnya tidak ada yang melarangnya untuk mengikuti tes bakat. Tapi... Tepat ketika semua orang menganggap Chu Feng tidak memiliki potensi apapun, terlebih lagi pilar batu tidaklah menyala. Tetua Liu Yun dan Tetua Li Changqing justru dikejutkan kalau pilar batu menunjukkan warna ungu, level tertinggi. Bahkan selama Sekte Qinglong didirikan, tidaklah pernah ada yang mencapai level tersebut. Dengan kata lain, Chu Feng merupakan jenius dalam sejarah benua ini. Beberapa saat kemudian, seluruh orang terlihat membicarakan Chu Feng. Tidak memiliki potensi, tapi justru direkomendasikan menjadi murid inti. Su Mei lantas mencoba menghiburnya dan mengatakan, kemungkinan batu itu rusak. Pasalnya tidak bisa melihat bakat di dalam dirinya. Tidak lama di tengah-tengah percakapan, Gong Luyun terlihat mendatangi lokasi tersebut. Di saat semua orang memberikan penghormatan, hanya Chu Feng saja yang tidak memperdulikannya. Tepat di saat Gong Luyun memberikan instruksi, dia mendatangi Su Mei dan mengambil pin lambang aliansi.
Lu Yun menegaskan, setelah menjadi murid inti, tidak boleh ada aliansi. Mereka harus setia kepada Sekte Qinglong. Bacot Lu Yun lantas memancing kemarahan Chu Feng. Dia mengatakan, tujuan Lu Yun pastilah ingin para murid setia kepadanya, yang artinya dia berambisi menjadi penguasa. Belum sempat Chu Feng menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba... Di momen ini, Su Mei mencoba untuk menenangkan keadaan, serta bersedia membubarkan aliansi Yi. Tapi sayang, Gong Lu Yun tidaklah memperdulikan hal tersebut. Dia juga menegaskan, berani macam-macam dengan murid inti seperti dirinya hanyalah kematian. Meski Xin Lei sempat melarang Chu Feng untuk tidak melakukan baku hantam, serta beranggapan kalau dia bukanlah tandingannya, namun Chu Feng menegaskan, hal ini dia lakukan karena muak melihat sikap sombong Gong Lu Yun. Di tengah-tengah percakapan ini, Gong Lu Yun dengan penuh amarah kembali menyerangnya. Tapi tepat ketika dalam kondisi terdesak, Xin Lei mengaktifkan segel naga di dalam tubuh Chu Feng sehingga mampu menahan serangan tersebut. Di momen ini, tetua Li Changqing terlihat muncul di lokasi tersebut, serta menghentikan pertarungan kedua murid. Tidak hanya itu, dia juga sangat menyayangkan bagaimana mungkin Gong Lu Yun sebagai murid utama Sekte Qinglong bertindak nekat untuk membunuh juniornya. Oleh sebab itu, dia meminta Lu Yun menjelaskan hal tersebut. Lu Yun lantas mengatakan kalau Chu Feng telah menggunakan kekuatannya untuk menindas Liu Mang dan Zi Yuan. Oleh sebab itu, dia berniat untuk memberikan keadilan kepadanya. Meski ucapan Lu Yun dibenarkan oleh tetua Li, tapi dia juga harus sadar kalau tindakan Liu Mang dan Zi Yuan sudah kelewatan. Pada dasarnya, meski Chu Feng juga melakukan tindakan nekat, tapi dirinya sebagai tetua sekte tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Terlebih lagi, tetua Li juga sadar kalau Chu Feng memiliki potensi sangat luar biasa. Ucapan itu lantas kembali memancing kemarahan Gong Lu Yun. Dia beranggapan, apakah benar Chu Feng memiliki potensi seperti itu? Tetua Li menegaskan, walaupun saat ini kemampuan Chu Feng masihlah di bawahnya, tapi 10 tahun kemudian, Lu Yun tidaklah akan mampu dibandingkan dengannya. Chu Feng lantas menegaskan, 10 tahun terlalu lama. Dia berjanji dalam waktu 1 tahun akan mampu melampaui Gong Lu Yun. Terlebih lagi, ketika dia baru pertama kali memasuki Sekte Qinglong, Chu Feng sudah berjanji untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Merasa tertantang dengan ucapan barusan, Gong Lu Yun akhirnya memberikan waktu kepada Chu Feng selama 1 tahun. Jika saatnya tiba dan Chu Feng mampu menahan 3 gerakannya, maka dia akan mengakui kekalahan. Di saat yang sama, dia akan mengundurkan diri dari Sekte Qinglong. Meski tetua Li mengkhawatirkan pertarungan tersebut, terlebih lagi Gong Lu Yun sendiri sudah mencapai ranah alam Xuanwu. Tapi Chu Feng hanya terdiam, yang artinya dia sangatlah percaya diri bisa mengalahkan Lu Yun. Dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, tetua Li lantas segera meninggalkan lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, sebelum Chu Feng meninggalkan Sekte Qinglong, Su Mei kembali menghampirinya, di mana dia meminta Chu Feng untuk menemuinya di kota Zukui. Pada awalnya Su Feng beranggapan, apakah Su Mei memintanya untuk berlindung di kota tersebut. Namun siapa sangka, Su Mei justru berniat untuk mengundang Chu Feng ke pesta ulang tahunnya yang akan diadakan 10 hari lagi.
Singkat cerita, setelah tiba di kediaman keluarga Chu, Chu Feng lantas bertanya kepada ayah angkatnya, siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Pasalnya saat dia pergi ke makam kuno, ada seorang praktisi dengan lambang api di dahi berkata aneh kepadanya. Ucapan Chu Feng lantas mengingatkan Chu Yuan dengan kejadian di masa lalu. Saat itu ada seorang praktisi yang membunuh semua anggotanya. Namun dikarenakan mengetahui kalau marganya adalah Chu, orang itu secara tidak terduga memberikan sebuah bayi dan memintanya untuk memberikan nama Chu Feng. Bayi itulah yang saat ini menjadi Chu Feng. Tapi setelah kejadian itu, si bapak tua yang kita ketahui bernama Master Tianwu tiba-tiba bertingkah aneh layaknya orang yang ketakutan. Bersamaan dengan kejadian ini, Chu Feng dikejutkan dengan munculnya tetua sekte Qinglong, seorang master spiritual bernama Zhuge Liuyun. 也是一名戒灵师，乃是青龙宗克卿长老，老夫诸葛流云。你到底是什么人？ Nah, kedatangan tetua Zhuge Liuyun ini ternyata ingin menjadikan Chu Feng sebagai muridnya. Pasalnya, selain Chu Feng memiliki bakat dalam hal kultivasi, dia juga memiliki kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang biasa. Ucapan itu jelas membuat Chu Feng terkejut. Pasalnya, ketika dia melakukan tes bakat, pilar batu tidaklah menunjukkan reaksi apapun. Tetua Liuyun mengatakan, ujian hanyalah sebuah formalitas, tidak akan menentukan hasil apapun. Jika Chu Feng tidak memiliki bakat, bagaimana mungkin dia bisa menyerap teknik pengendali angin di makam Tianwu? 又岂能放任你将我心仪已久的御空术？若非老夫爱才若渴，前日在天武墓葬。 Pada awalnya, Liu Yun sendiri sudah lama mengincar teknik pengendali angin. Namun setelah melihat Chu Feng justru mampu memilikinya, maka saat ini dia semakin yakin kalau Chu Feng pantas menjadi muridnya. Oleh sebab itu, Liu Yun kembali bertanya, apakah dia mau menjadi muridnya? 老夫会将毕生所学都传授给你，怎么样？愿意做我的弟子吗？ Ketika Chu Feng mau menerima tawaran itu, Ratu justru meminta Chu Feng untuk menolak dengan alasan kalau orang ini tidaklah layak menjadi gurunya, hanya seorang master mental rendahan, serta lebih baik segera melarikan diri. Jika Chu Feng menjadi muridnya, pastilah tidak akan mendapatkan apapun. Melihat Chu Feng seolah meragukan dirinya, serta merasakan gelombang mental dari diri Chu Feng seolah berfluktuasi, Tetua Liu Yun tidaklah menyia-nyiakan kesempatan untuk meyakinkan Chu Feng menjadi muridnya, sehingga dia menunjukkan sebuah gulungan teknik penghalang. 拜见师傅。又怎么了？是结界之术，结界之术。 Hal mengejutkan terjadi ketika Chu Feng ingin mengambil teknik tersebut. Liu Yun justru terlihat mencegahnya. Dia juga mengatakan kalau teknik penghalang ini merupakan ujian terakhir darinya. Jika Chu Feng tidak bisa menguasai teknik itu dalam waktu 1 bulan, maka selain dia akan mengusirnya dari sekte Qinglong, Liu Yun juga berjanji akan membunuh Chu Feng sehingga rahasia teknik ini tidaklah terbongkar. Hal itu jelas membuat Chu Feng terkejut. Baginya sangat mustahil menguasai dalam waktu 1 bulan. Tapi Ratu mengatakan, udah ambil aja, selama ada gue di dalam diri elu gak ada yang mustahil. 看你倒是怎么求我！笨呐！有我在，你怕什么？没我知道，给你1年也白搭。看看，学会了结界之术，你就可以随时找我玩了。好，老夫就等你的好消息了。 Pasca kepergian Liu Yun, Chu Feng menghampiri Chu Yuan. Meski Chu Yuan bukan bapak kandungnya, tapi Chu Feng selalu menganggapnya sebagai ayah dan keluarga Chu adalah rumahnya. 6 hari kemudian, Chu Feng melakukan latihan tertutup tidak jauh dari kota Kaosan.
Di dunia spiritual, Chu Feng kembali bertemu dengan ratu yang saat ini masih berbentuk telur. Selain ingin mempelajari teknik penghalang, dia juga ingin tahu bagaimana ratu bisa berada di dalam tubuhnya. Ratu mengatakan kalau dia juga tidak mengetahuinya. Saat itu dia sedang dalam kondisi tertidur panjang. Pas bangun sudah tersegel di telur ini. Kemungkinan orang yang melakukannya adalah kedua orang tua Chu Feng. Oleh sebab itu, ratu memintanya untuk segera mengeluarkannya dari telur ini. 非但不放我出去，居然还怀疑我对你不利，判了足足15年，好不容易今天把你判进来了。总之，我一心一意在这等你判你。 Pada awalnya, Chu Feng tidaklah ingin melepaskan ratu. Ditakutkan kalau dia memiliki niat jahat. Namun ratu mengatakan, meski Chu Feng baru bertemu dengan dirinya akhir-akhir ini, tapi ratu sudah berada di tempat ini selama 15 tahun. Dia juga telah mengetahui semua kejadian yang dialami Chu Feng sejak dirinya dilahirkan. 简直是个超级无情无义的大混蛋！ Merasa kasihan mendengar rengekan ratu dan ternyata di dalam telur itu terlihat seorang gadis kecil, Chu Feng mencoba untuk menenangkannya. Bahkan dia juga meminta maaf atas semua perkataannya barusan. Tepat ketika Chu Feng mencoba untuk menyentuh telur itu, tiba-tiba...这怎么了？这是？ 果然是。 Nah, ternyata rengekan barusan cuman akalan-akalan gadis ini untuk mengeluarkan dirinya. Seperti halnya cewek seblak. Gadis ini terlihat terus merengek karena sudah tersegel sangat lama. Terlebih lagi bisa menyegel dirinya. Maka kemungkinan orang tua Chu Feng bukanlah orang sembarangan. Dikarenakan Chu Feng sudah berjasa membebaskan dirinya, gadis ini lantas berniat untuk membalas semua kebaikannya. Selain memberikan Chu Feng kekuatan spiritual, ratu juga membuka seluruh titik meridian di tubuh Chu Feng. Dengan begitu, dia bisa menjadi master spiritual lebih hebat dari Zhuge Liuyun. Ratu menjelaskan, seorang master spiritual haruslah mampu menggabungkan kekuatan serangan dan pertahanan, formasi segel untuk bertahan, dan jiwa spiritual sebagai serangan. Formasi segel Chu Feng pastilah tidak asing, sedangkan jiwa spiritual masihlah membuatnya kebingungan. Benda apakah itu? Apakah kuat? Ratu melanjutkan, jiwa spiritual merupakan makhluk tingkat lanjut di dunia spiritual. Jika Chu Feng memiliki jiwa spiritual, maka hal itu bisa membuatnya dengan mudah menjadi master tingkat Xuan Wu. Nah, dari sini, Chu Feng akhirnya mulai mengerti pentingnya jiwa spiritual. Hal itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat. Ratu melanjutkan, di ruangan ini terdapat 2 jiwa spiritual. Meski kekuatannya saat ini sangatlah lemah, namun dengan kekuatan mental Chu Feng saat ini, dia tidaklah mungkin bisa menahannya. Jika jiwa itu keluar dari tubuh Chu Feng, maka kemungkinan seluruh benua Jiuzhou akan dihancurkan olehnya. Untungnya makhluk itu saat ini terkunci di sebuah gerbang, sedangkan yang satu lagi adalah dirinya. Ucapan barusan jelas mengejutkan Chu Feng. Ternyata ratu adalah jiwa spiritual. Dikarenakan Chu Feng sudah mengetahui asal-usulnya, sang ratu berniat untuk membuat kesepakatan dengannya dan mengeluarkan sebuah teknik kesepakatan. Melihat Chu Feng terkejut, sang ratu menjelaskan, teknik ini merupakan penghalang psikis. Selama Chu Feng bersedia membuat kontrak dengannya, maka dia bisa membantu Chu Feng mengalahkan Gong Luyun. Namun dengan syarat, Chu Feng haruslah memberikan inti monster serta membantunya meningkatkan kultivasi.
Pada awalnya Chu Feng sempat menolaknya dan beranggapan apakah sang ratu ingin membunuhnya. Tapi ratu tidak memperdulikan hal tersebut. Selama mereka bisa bekerja sama, hal itu akan sama-sama menguntungkan. Dikarenakan ratu tidaklah mampu bertahan lebih lama menggunakan teknik ini, dia lantas meminta Chu Feng untuk segera berdiri di atas penghalang ini. Karena tidak ada pilihan lain, Chu Feng akhirnya menyetujui syarat tersebut. Dikatakan, setelah melakukan kontrak barusan, selain Chu Feng mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dia juga bisa menggunakan kekuatan ratu. Tidak sampai di sini, Chu Feng akhirnya berhasil menguasai teknik baru alias penghalang pesona. 谢谢你。